karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah taklim online Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan kembali sifatnya uji coba, tapi uji coba yang kedua ini kita harap bisa berjalan lancar. Jadi ini seolah-olah seperti geladi bersih. Jadi ada moderatornya, tadi Pak Udi luar biasa moderatornya. Kemudian nanti saya menyampaikan sedikit tausiah, kemudian nanti ada diskusi, kita diskusinya bisa seputar Ramadan, bisa seputar kegiatan masjid nanti ya, atau ada masukan-masukan terkait dengan pelaksanaan taklim online via Zoom yang kita lakukan. Semoga dengan kegiatan yang kita laksanakan ini, harapan besar kita Ramadan bisa membawa makna yang besar untuk kita sekeluarga. Tentu dengan beberapa kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, kita berharap ibadah-ibadah Ramadan yang kita laksanakan tetap bisa optimal. Dan tentu harapannya juga semoga nanti sebelum mulai Ramadan barangkali ada kebijakan perubahan dari pemerintah atau majelis ulama, karena kita berharap corona segera hilang dari daerah kita, dari kawasan Samarinda, sehingga aktivitas kita bisa berjalan seperti sedia kala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua para jamaah yang selalu istiqomah untuk menjalankan aktivitas amalan harian yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah, nanti pada akhirnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik jamaah sekalian, malam hari ini sesuai tema yang disampaikan oleh panitia atau host Pak Majid yang di-share di grup masjid. Malam hari ini kita akan sharing tentang bagaimana meraih ketakwaan dengan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu ayat yang ini menjadi ayat yang paling familiar di bulan suci Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya baca di muqaddimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian, kita sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, dalam tafsir fi Dhilalil Quran yang dikarang oleh Sayyid Qutb, beliau menafsirkan tentang Al-Baqarah ayat 183 ini, bahwa di dalam ayat ini Allah memulai dengan satu panggilan yang indah kepada kita semua, bagi manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang beriman, panggilan yang penuh dengan kecintaan. Kemudian setelah Allah memanggil kita semuanya, baru kemudian Allah menetapkan bagi mereka yang sesudah dipanggil itu satu kewajiban. Yang kewajiban itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kaum-kaum yang terdahulu. Jadi puasa itu sebagaimana di dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan yang penuh cinta, penuh dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua yang merasa di dalam hati kita ada butir-butir benih-benih keimanan. Kemudian setelah itu baru Allah menyampaikan diwajibkan atas kamu berpuasa. Setelah Allah memanggil kita dengan penuh cinta, dengan panggilan penuh kasih sayang, kemudian dilanjutkan bahwa kita semua yang telah dipanggil tadi punya kewajiban untuk melaksanakan puasa sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat atau kaum-kaum sebelumnya. Di mana tujuan dari puasa itu, kewajiban yang dibebankan kepada kita itu adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun.
menjadi orang yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang lebih lembut, sensitif, dan takut kepada Allah. Jadi takwa itu kita takut kepada Allah, kita melaksanakan perintah-perintah Allah karena kita takut kepada Allah, dan kita juga meninggalkan semua yang dilarang karena takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat inilah yang menjadi salah satu dasar puasa Ramadan itu wajib bagi kita sebagai seorang mukmin, bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada benih-benih iman, ada rasa-rasa iman yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, maka itu kita punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, di mana tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua orang-orang yang beriman tadi naik derajat kita dari seorang mukmin menjadi seorang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian mengapa kita sebagai seorang mukmin itu perlu bersiap untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Setidaknya ada beberapa hal yang menjadikan kita ini harus bersiap diri. Kalau kita hitung dari hari ini kita sudah 5 hari, mungkin masuk 4 hari ya, malam ini sudah masuk 4 hari, 4 hari menjelang bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Karena yang pertama, ada satu doa yang ini sering dibaca oleh kita semuanya, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi Rasulullah telah mengajarkan kepada para sahabatnya saat itu, dan untuk kita juga para umatnya, untuk berdoa agar kita itu diberkahi di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan ujung dari doa itu adalah supaya kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ini Rasulullah mengajarkan doa ini tentu menunjukkan satu keistimewaan bulan suci Ramadan, bahwa sejak jauh hari ya, ketika di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita itu sudah berdoa dengan penuh harap, dengan penuh roja ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dan bisa beribadah secara optimal di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama, karena Rasulullah mengajarkan doa ini sehingga kita memang harus penuh persiapan ketika menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah juga mengajarkan doa bahwa sejak bulan Rajab kita sudah diajarkan doa, diminta untuk berdoa agar kita mampu untuk menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan ketika nanti kita bertemu dengan Ramadan itu. Kemudian yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi illal ju'i wal atos. Banyak sekali ya orang yang berpuasa tetapi nanti dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu illal ju' ya wal atos. Jadi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan itu kemudian tidak seluruhnya juga berhasil mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan. Berdasarkan hadis tadi, ada orang yang ketemu dengan bulan suci Ramadan, dia juga melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, namun kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Hadduhu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu illal ju' wal atos, kecuali mendapatkan lapar dan dahaga. Warubba qaimin, dan ada orang-orang yang nanti itu dia melakukan qiyam, berdiri ya, melaksanakan sholat malam di bulan suci Ramadan, hadduhu min qiyamihi illa syahr. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan ibadah qiyamnya, dari sholat malamnya itu, melainkan dia hanya berjaga saja,
hanya melekan ya, istilah orang Jawa itu hanya melekan, hanya begadang saja. Nah, oleh karena itu kita perlu menyiapkan dari awal bagaimana menata niat kita supaya ketika datang nanti bulan suci Ramadan menghampiri kita, kita betul-betul sudah siap untuk melaksanakan segala macam ibadah, dan ibadah kita itu akan mendapatkan nilai yang sesuai dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga dari puasa kita, dan juga tidak dapat begadang dari malam-malam kita melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan sholat tarawih. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan? Karena ada satu hadis riwayat Bukhari yang menyampaikan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah wahtisaban dan berharap nanti akan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu, akan dapat pengampunan dari Allah ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang terdahulu yang dia lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus betul-betul mempersiapkan ini karena kita berharap keluar dari bulan suci Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita laksanakan terdahulu. Kemudian yang keempat, mengapa kita harus bersiap menyambut hadirnya bulan suci Ramadan? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ini hadisnya agak cukup panjang, cuma saya putus dalam sebuah, saya singkat menjadi sebuah cerita saja, bahwa ada suatu hari Rasulullah ketika berkhutbah Jumat naik ke mimbar, beliau setiap menginjakkan kakinya di tangga mimbarnya itu beliau mengatakan amin sampai di tangga yang ketiga. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul engkau mengatakan amin? Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa ini yang tangga pertama, kedua tidak perlu saya bahas. Yang di tangga ketiga, ketika Rasulullah naik menginjakkan kakinya ke tangga yang ketiga, Jibril mengatakan bahwa merugi orang yang umatmu nanti Muhammad yang dia mendapati kehadiran bulan suci Ramadan, namun dia keluar dari bulan itu tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku mengatakan amin. Jadi banyak ma'asyiral muslimin, saudara-saudara kita yang bertemu dengan bulan suci Ramadan sama seperti kita, mereka juga melaksanakan ibadah sama seperti kita, tetapi karena beberapa hal, mungkin karena niatnya yang kurang berharap tulus hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala, atau karena ada ujub, ada riya, sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan itu tidak mengantarkan kita kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak jamaah sekalian, kita perlu sekali untuk mempersiapkan diri kita bagaimana bulan Ramadan kita ini bisa optimal nantinya. Dan tadi di DKM sudah membuat satu flyer yang di-share di grup masjid tadi, ada setidaknya 5 persiapan yang bisa kita lakukan supaya nanti kita bisa beribadah secara optimal di bulan suci Ramadan. Kemudian berikutnya yang ingin kita sharingkan pada malam hari ini, kemudian apa saja amalan-amalan ibadah yang akan mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun tadi. Setidaknya saya membahas 4 yang pokok ya, karena ibarat kalau kita mau mengisi wadah dengan batu dan pasir, kita masukkan dulu batunya, yang pokok-pokok dulu, yang besar-besar dulu yang kita masukkan, baru pasirnya. Nanti wadah itu akan terisi dengan
penuh. Tetapi kalau pasirnya dulu yang kita masukkan ke dalam wadah itu, kemudian batunya baru kita masukkan yang besar-besar, nanti wadah itu tidak akan terisi penuh. Maka saya akan menyampaikan 4 amalan utama yang bisa kita amalkan di bulan suci Ramadan dengan harapan kita akan keluar dari bulan ini nanti dengan predikat la'allakum tattaqun, menjadi manusia-manusia insan yang muttaqin, naik derajat kita dari derajat orang-orang yang beriman, mukmin menjadi derajat orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu di bulan suci Ramadan ibadah yang utama yang harus kita lakukan adalah puasa Ramadan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita bahas di pengantar tadi, bahwa kita sebagai seorang mukmin diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian ada satu lagi keistimewaan, kenapa kita di bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa, karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kullu amali ibni Adam, setiap amal ibnu Adam, anak Adam ini, yudha'aful hasanatu asyri amsalihha illa sab'ati dhi'fin, akan diberikan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Jadi Allah akan memberikan pahala yang berlipat terhadap kullu amali ibni Adam, setiap amal-amal ibadah yang dilaksanakan oleh anak-anak Adam, termasuk kita. Illa saum, kecuali puasa. Nah, karena Allah menyampaikan fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu hanya untukku dan hanya aku yang akan memberikan balasan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi seluruh amalan yang kita lakukan itu akan diberikan pahala yang berlipat. Akan tetapi puasa itu kita bisa katakan bahwa pahala yang diberikan itu tak terhingga, mengikuti seberapa kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu ditegaskan oleh Allah, fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan hanya aku yang akan memberikan balasan terhadap puasa yang telah dilakukan oleh hamba-hambaku. Nah, oleh karena itu sampai di dalam hadis juga disampaikan lisoimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahwa bagi orang-orang yang berpuasa, bagi umat Islam mukminin yang melaksanakan puasa Ramadan, itu akan mendapatkan 2 kemenangan. Yang pertama, farhatun inda fitri, yaitu kemenangan ketika nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan dan mendapatkan Idul Fitri, merayakan dengan Idul Fitri. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kita mendapatkan kemenangan ketika liqa'i rabbi, ketika kita bertemu dengan Tuhan kita, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan-keutamaan dan kenapa kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama karena wajib, dan puasa ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, sampai berapa kali lipatnya itu Allah tidak pernah menyampaikan. Padahal ibadah-ibadah yang lain itu diberikan balasan yang ada hitungannya, 7 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, ibadah yang utama adalah qiyam. Qiyam ini adalah melaksanakan berdiri melaksanakan sholat di bulan suci Ramadan, sholat malam. Ya, yang biasa kita laksanakan berjamaah di masjid selama sebelum ada wabah dengan melaksanakan sholat tarawih. Kemudian yang utama lagi dalam qiyam ini adalah bagaimana nanti kita bisa mendapatkan
Lailatul Qadar di akhir 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, ini tentu menjadi satu ibadah yang utama karena di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu disampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau hadis yang pertama tadi man shoma, barang siapa yang berpuasa. Kemudian hadis yang berikutnya man qama ramadhana, barang siapa yang menegakkan malam, melaksanakan ibadah-ibadah malam berupa qiyamul lail di bulan suci Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah dilakukan terdahulu. Kemudian terkait dengan ibadah yang utama yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan, yang kedua tadi adalah melaksanakan qiyam, menghidupkan malam. Kemudian yang ketiga yang bisa kita laksanakan ibadah utama di bulan suci Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran. Ini saya sambung menjadi satu hadis yang untuk amalan yang keempat, yaitu sodakoh. Jadi tadarus Al-Quran dan sodakoh ini ada dikuatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Ajwadan nas itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jadi sampai kemudian kedermawanannya itu memuncak di bulan suci Ramadan. Ketika Jibril datang menemui Rasulullah, kemudian membacakan Al-Quran kepada Rasulullah. Nah, ini satu hadis yang ada dua amalan utama yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah tadarus Al-Quran, karena di bulan suci Ramadan itu Jibril datang menemui Rasulullah dan kemudian menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fayudarisuhul Quran. Mengajarkan, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Rasulullah, sehingga kita bisa melaksanakan tadarus Al-Quran setiap hari di bulan suci Ramadan. Sebagaimana memang lazimnya di masjid-masjid, alhamdulillah selalu dilaksanakan kegiatan-kegiatan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan kita harus niatkan semoga nanti di bulan suci Ramadan kita bisa minimal menghatamkan 1 kali hatam untuk bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang kedua dalam hadis ini dan yang keempat secara umum, kegiatan atau amalan-amalan utama yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan untuk menggapai predikat takwa tadi adalah sedekah, zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis tadi bahwa Rasulullah itu ajwadan nas, orang manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya itu memuncak di bulan suci Ramadan. Nah, tentu ma'asyiral muslimin, kedermawanan ini bisa bermacam-macam, tetapi yang paling utama adalah kita bisa mendermakan harta kita, sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada kaum muslimin lain yang membutuhkan, terutama di dalam kondisi wabah seperti ini. Tentu uluran tangan kita berupa zakat, infak, dan sedekah itu dinantikan oleh saudara-saudara kita yang lain. Namun juga bisa berarti derma yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu adalah kita menjadi orang-orang yang murah hati, murah maaf, murah senyum. Itu juga bisa kita lakukan. Ya, artinya mari ini saya himbau kepada kita semuanya, ya, kalau ada
kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita saling minta maaf sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita bangun lagi silaturahim, kita kuatkan lagi uhuwah, dalam arti kita punya derma tadi, kita murah, menjadi pemurah dalam hal saling memaafkan. Sehingga kita nanti masuk di bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang memiliki ukhuwah yang kuat, sehingga kita satu sama lain bisa saling menguatkan dalam hal ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya ini 4 amalan utama yang bisa kita laksanakan nanti di bulan suci Ramadan. Tentu yang lain juga masih banyak yang bisa kita lakukan, tetapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita isi dulu batu-batu besarnya, baru kemudian kita isi pasir-pasirnya, sehingga wadah kita ini betul-betul terisi penuh ketika bulan suci Ramadan. Dan saya kira 4 amalan ini dapat kita laksanakan di dalam kondisi apapun, termasuk di kondisi kita sekarang yang sedang terjadi wabah COVID-19 ini. Dengan berbagai macam kondisi yang ada, kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator Pak Udi. Monggo Pak Udi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz Bahtiar yang telah menyampaikan tausiahnya. Alhamdulillah banyak yang kita petik tadi dari tausiah beliau. Nah, mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan dari apakah mau ditanyakan kepada beliau. Mungkin kita buka dulu dengan 3 pertanyaan ya Pak Ketua. 3 atau 2 Pak Ketua? Boleh, monggo Pak. Monggo. Dengan 3 pertanyaan dulu, 3 pertanyaan. Sesi yang pertama ini kita batasi dulu 15 menit untuk 3 pertanyaan. Dan untuk pertanyaannya mohon nanti yang berkaitan dulu dengan apa ya tema yang disampaikan tadi mengenai kesiapan Ramadan tadi, yang harus kita siapkan tadi. Mungkin untuk pertanyaan yang lain mungkin nanti di sesi yang kedua gitu, barangkali seperti itu. Baik, monggo silahkan yang mau bertanya. Ini tandanya apa Pak Majid yang bertanya? Kita Pak Majid. Ini konsumsi masing-masing ya. sambil diminum di depan masing-masing. Monggo siapa yang mau bertanya? Pak Fadilah. Oh, Pak Dokter Rahmat. Pak Majid tolong dibuka Pak Dokter Rahmat. Monggo silakan Pak Rahmat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, sorry, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau ada Ibu yang ikut mendengarkan pada kesempatan hari ini. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Ustadz Bahtiar. Walaupun ini pendahuluan ya, tapi intinya bahwa ini merupakan bekal kita untuk melaksanakan selama 1 bulan penuh. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz Bahtiar, tadi disampaikan bahwa amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu tadi ada qiyam ya, jadi berdiri atau sholat malam ya, yang sering mungkin jadi pertanyaan, dan ini mungkin sering juga dilakukan oleh teman-teman kalian. Apa sih Ustadz ya bedanya antara sholat malam tahajud dengan sholat malam sholat di bulan Ramadan tuh. Jadi setelah sholat isya kan kita sholat taraweh. Nah ini kan sering sekali. Apakah kalau sudah melaksanakan sholat taraweh itu kita sudah tidak perlu melakukan sholat malam atau seperti apa? Karena kan biasanya kan sama-sama sholat malam. Tapi kalau setahu saya kalau namanya sholat tahajud itu kan kita harus tidur dulu ya. Jadi bagaimana Ustadz penjelasannya? Mungkin itu dulu Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Rahmat atas pertanyaannya. Mungkin biar tidak lupa Pak Ketua, Pak Ustadz, mungkin langsung aja. Jadi tiap pertanyaan nanti ditanggapi aja. Nanti takutnya nanti kalau kelewatan gitu. Ini pertanyaan selanjutnya setelah penjelasan dari beliau. Baik, Ustadz. Oke. Terima kasih Pak Udi, Pak Dokter. Terima kasih pertanyaannya. Berarti ini kita berhadapan-hadapan aja. Ini sebenarnya
Pertanyaan yang cukup bagus dari Dr. Rahmat tadi, apa bedanya kita sholat tarawih dengan qiyamul lail yang kita laksanakan sehari-hari. Karena kalau qiyamul lail itu kan biasanya kita diminta untuk tidur dulu walaupun sebentar ya. Jadi prinsipnya begini Pak Dokter, yang sejauh yang saya pahami, mungkin nanti bisa kita bahas lebih dalam ketika kita mengkaji masalah fikih terkait dengan khusus bulan suci Ramadan. Jadi kalau untuk sholat malam, qiyam yang dimaksudkan di dalam hadis tadi itu adalah qiyamul lail, qiyamul lail. Namun di dalam bulan suci Ramadan, untuk syiar qiyamul lail itu kan dilaksanakan setelah sholat Isya ya, setelah sholat Isya. Jadi namanya tarawih, rawaha itu kita sambil menunggu waktu itu kita melaksanakan sholat tarawih. Namun apakah boleh kemudian kita setelah melaksanakan sholat tarawih itu kemudian kita tidur bangun lagi di malam hari melaksanakan qiyamul lail yang biasa kita lakukan. Jadi misalkan kita ini sudah terbiasa setiap hari melaksanakan qiyamul lail, kemudian di bulan suci Ramadan setelah Isya kita sudah melaksanakan sholat. Nah, boleh enggak kemudian malam hari setelah kita tidur kita melaksanakan qiyamul lail? Nah, itu tidak ada masalah. Jadi kita setelah sholat Isya kita, tadi ada gangguan sedikit. Jadi saya lanjutkan. Jadi tidak ada masalah kalau kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian di malam harinya kita juga melaksanakan qiyamul lail yang sudah biasa kita laksanakan sehari-hari. Nah, namun kalau kita sudah melaksanakan witir ketika sholat tarawih, maka di sholat malam kita tidak menutup lagi dengan witir, atau pilihannya kita tarawih tidak kita tutup witir, kemudian kita melaksanakan qiyamul lail dan kita tutup dengan witir 3 rakaat ya, atau minimal 1 rakaat. Karena dalam sebuah hadis itu la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Jadi kalau kita melaksanakan tarawih, kemudian kita laksanakan lagi qiyamul lail di malam hari ketika kita terbangun, maka itu tidak ada masalah asal kita tidak melaksanakan witir kembali ketika di sholat tarawih tadi kita sudah tutup dengan witir. Artinya bukan berarti ketika kita sudah tutup dengan witir kemudian kita tidak melaksanakan, tidak boleh ya melaksanakan qiyamul lail, tapi witirnya hanya 1 kali saja. Mungkin itu Pak Dokter ya, sejauh yang saya ketahui terkait dengan qiyamul lail, qiyam ya, di dalam bulan suci Ramadan. Artinya dua-duanya bisa kita laksanakan, asal catatannya tadi witirnya hanya kita laksanakan 1 kali saja di salah satunya, di tarawihnya atau di sholat malam kita setelah kita terbangun tadi. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan kembali ke Pak Udi. Baik, berarti kalau misalnya dirasa kita pengen witir sendiri di rumah, nggak apa-apa juga pas ngikuti tarawih. Misalnya tahu saya berjamaah, kita nggak bisa ngikuti tarawih. Nggak usah ngikuti witir. Karena kita mau nyambung lagi nanti malam. Yang di rumah gitu nggak masalah gitu ya. Atau ngikuti pas berjamaah nanti di rumah sendiri kita seperti ada waktu. Jadi silakan. Nanti mungkin setelah sesi tanya jawab kita diskusikan masalah pengajian kita berikutnya Pak Udi ya. Pak Haji Tani. Kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan terkait witir tadi. Bila mana saat kita tarawih, terakhir kan kita sudah witir. Setelah itu kita tahajud. Kalau nanti tahajud terus witir lagi, apa enggak nanti witir lagi, apa enggak tahajud nanti. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Oh, ya. Baik, terima kasih Pak
Haji Teni, pertanyaannya saya kembali ke yang tadi sempat saya sampaikan. Jadi ada sebuah hadis yang menyampaikan la witroni fi lailatin, bahwa tidak ada 2 witir dalam satu malam. Artinya kalau kita sudah melaksanakan witir ketika sholat tarawih bersama-sama, setelah sholat isya kita tutup dengan witir, maka tahajud kita di tengah malam itu kita tidak perlu untuk tutup dengan witir, ya. Atau kalau kita sorenya kita tidak menutup witir, berarti nanti tahajud kita tutup dengan witir. Nah, karena ini kan misalkan 10 hari terakhir kita melaksanakan iktikaf, begitu kan, kita sudah tarawih, kemudian waktu iktikaf kita juga melaksanakan sholat malam, nah, maka kita ingat-ingat saja tadi sudah kita tutup dengan witir belum tarawih kita tadi. Kalau belum kita tutup maka kita witir, tapi kalau sudah kita tutup dengan witir kita tidak perlu melaksanakan sholat witir lagi. Itu mungkin Pak Haji. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Bapak-bapak partisipan yang lain, mungkin masih ada satu di sesi pertama ini, satu jatah pertanyaan lagi. Masih ada waktu 5-10 menit. Monggo silahkan yang mau ditanyakan. Belum? Benda. Baik. Oh, itu Pak Haji Fadilah. Silahkan Pak Haji Fadilah. Monggo. Silahkan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Pak Haji Fadilah silahkan. Ya. Nah, terpencet Pak Haji mic-nya. Silakan Pak Haji Fadilah. Mic-nya dibuka dulu. Ya, silakan. Iya, monggo Pak Haji Fadilah. Oh, itu masih termute itu kayaknya Pak. Termute di laptopnya itu. Kalau dari tandanya sudah dibuka itu. Ya, mic-nya sudah bisa digunakan tapi mungkin masih mute kali ya. Oh, belum bisa. Oh. Iya. Oh, iya. Baik, yang mungkin yang lain Pak. Yang lain monggo. Pak Yainal. Iya. Mungkin waktu sisanya kita gunakan untuk diskusi. Baik. Ini, Pak. Ya. Oke. Oke, kalau mungkin udah nggak ada lagi, mungkin itu tadi kita bisa lanjutkan saja. Berarti sudah jelas semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan puasa baik, tidak ada halangan sesuatu pun. Kita bisa lanjutkan kalau gitu, nggak ada pertanyaan lagi dengan diskusi. Mungkin dari Pak langsung aja dari Pak Ketua tadi sebagai Ustadz, sekarang sebagai Pak Ketua DKM. Itu Pak Sekretaris. Double lagi Ketua DKM. Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sebenarnya nyambung dengan yang tadi, bahwa iktikaf itu kan harus di masjid. Terus misalnya dengan kondisi sekarang ini kan belum memungkinkan untuk iktikaf di masjid. Nah, apakah kalau kita misalnya menyediakan tempat khusus musola di rumah itu bisa disebut iktikaf nggak ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Jadi di tengah kondisi seperti ini, apakah dimungkinkan gitu ya kita melaksanakan iktikaf di rumah masing-masing? Di rumah masing-masing, seperti apa hukumnya? Jadi jamaah sekalian, pada dasarnya iktikaf itu memang sebagai syarat pelaksanaannya adalah dilakukan di masjid jami, terutama masjid jami itu yang dalam artian masjid yang dia juga melaksanakan sholat Jumat.
Kenapa seperti itu? Karena iktikaf di masa Rasulullah itu kan beda seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang iktikaf itu kan biasanya jam 2 kita ke masjid, nanti setelah selesai sahur subuh kita pulang. Tapi di masa Rasulullah itu kan namanya iktikaf itu ya pokoknya kita tinggal di masjid ya. Mungkin waktu di rumah itu jauh lebih sedikit daripada waktu di masjid. Tapi kalau kita kan masih lama waktu kita di rumah daripada di masjid. Sehingga kalau di masjid jami yang melaksanakan sholat Jumat, maka 5 waktu kita tidak ketinggalan dan juga kita bisa melaksanakan atau mengikuti sholat Jumat yang dilaksanakan di masjid tersebut. Sehingga pada dasarnya pelaksanaannya itu di masjid yang melaksanakan sholat rawatib 5 waktu dan sholat Jumat. Namun di tengah kondisi seperti ini, saya juga sore tadi barusan mengikuti kajian seperti ini ya, dengan Ustadz dari mana tadi, dari Jakarta kalau tidak salah, sama juga pertanyaannya. Nah, mungkin saya menyambung jawaban saja ini, saya menyambung jawaban. Jadi di tengah kondisi seperti ini, karena memang himbauan dari pemerintah itu kita melaksanakan ibadah di rumah ya, artinya bukan melarang ibadah di masjid, tetapi pemerintah memberikan alternatif ya, dengan Majelis Ulama Indonesia fatwanya itu kita beribadah di rumah. Oleh karenanya, yang pertama yang perlu dipersiapkan dari awal Ramadan itu adalah setting satu ruangan kita. Ya, kalau di rumah sudah ada musola, maka musola itu yang kita set sebagai tempat ibadah keluarga kita. Termasuk nanti ruangan itu yang akan kita gunakan sebagai tempat iktikaf. Nah, ini mungkin bentuknya ijtihad baru ya, karena kita juga belum pernah mengalami kondisi seperti ini. Jadi ini lebih pada ijtihad yang diambil oleh ulama, bahwa kita siapkan satu tempat di rumah kita. Kalau ada musola, berarti musola itu yang kita tetapkan sebagai tempat ibadah harian kita. Kita sholat rawatib di situ, kita sholat tarawih di situ, kemudian termasuk juga kita iktikaf nanti di tempat itu. Nah, insya Allah seperti itu yang kita laksanakan. Semoga sudah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah aktivitas iktikaf yang seperti biasanya kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya di masjid. Nah, tapi barangkali ada yang masih ingin melaksanakan di masjid sejauh tidak berkumpul orang banyak, monggo itu bisa dilakukan. Tetapi bagi yang memilih untuk mengikuti himbauan ibadah di rumah, maka itu bisa menjadi salah satu solusi. Tapi sekali lagi ini sifatnya ijtihad Pak Haji ya, karena memang kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Uji. Ya. Baik, terima kasih Pak Aziz atas pertanyaan dan Pak Ketua tadi penjelasannya. Untuk selanjutnya kita Pak Ketua masih bisa ini untuk ada pertanyaan lagi kira-kira? Bisa masih bisa. Baik, session kedua ini kita buka lagi untuk pertanyaan. 15 menit lagi untuk 3 pertanyaan. Tapi kalau misalnya nggak ada ya karena kita lanjut dengan lanjut diskusi aja. Monggo yang kayaknya belum. Monggo lanjut diskusi aja kalau begitu Pak Udi. Monggo. Oke, baik, lanjut Risti. Karena terusnya tadi yang dibahas sebagai hostnya, maka saya serahkan lagi waktunya kepada Pak Admin ya, untuk Pak Admin nanti untuk dibuka aja nanti seluruh. Terima kasih banyak Pak Bahtiar atas tausiahnya sendiri. Kalau yang kurang berkenan mohon maaf. Monggo Pak Ketua, silakan. Terima kasih Pak Udi. Alhamdulillah Bapak-Bapak sekalian, berjalan relatif lancar ya malam hari ini kegiatan taklim menggunakan Zoom kita. Jadi jamaah juga sudah relatif familiar dengan
Zoom ini, jadi bisa opsi tampil video, bisa enggak tampil. Ini saya lihat beberapa enggak menampilkan video ya, tapi kan bisa melaksanakan mendengarkan suara taklimnya di rumah. Jadi, ya, Pak Udi. Yang ini udah lama nih. Ini kan silaturahmi. Mungkin yang video yang belum dibuka bisa kita buka dulu, bisa bertatap muka sampai silaturahmi. Boleh ya. Ayo, Bapak-bapak yang ditutup videonya. Barangkali bisa dibuka, kita silaturahim dulu sambil diskusi ya. Monggo silakan Pak. Lanjut. Ya, jadi rencana berikutnya untuk taklim nanti kita mungkin sudah melaksanakan target Ramadan sebagaimana yang kita diskusikan kemarin, dan info dari Pak Udi tadi, beliau sudah menghubungi usahakan kesediaannya untuk mengisi kegiatan kita. Nah, karena saya melihat moderator sudah oke, hostnya atau adminnya juga sudah oke, saya kira nanti bisa kita share untuk umum ini. Artinya jangkauannya bisa ke teman-teman kita yang lain. Itu usulan saya loh ya, tapi monggo kalau dari bapak-bapak misalnya kita Pondok Surya dulu Pak, misalkan monggo kalau ada usulan yang lain. Tapi rencana kegiatan berikutnya yang jelas adalah taklim bersama Ustaz ibadah Ramadan. Insya Allah di Rabu malam kalau tidak salah Pak Udi ya. Nah, kita sepakati nanti kita share untuk umum atau hanya khusus warga Pondok Surya, atau mic-nya dibuka aja nih. Mic-nya dibuka aja. Ini Bu Pak Majid mic-nya dibuka. Sudah. Bisa ngomong semua yuk. Diskusi, silakan. Angkat tangan begini aja yang mau berpendapat. Ya, Pak Zainal, silakan. Sekarang bisa. Nah, Pak Fadila bisa sudah suaranya sekarang. Terlambat sudah. Pak Zainal, suaranya mana? Nah, ganti Pak Zainal, ganti dulu. Sudah. Oh, sudah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak, malam ini yang malam kedua udah akan penantan pakai baju. Menghilangkan konsentrasi. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini malam yang kedua, training kedua ini berjalan lancar. Juga kita sudah share di grup juga ini Pak. Ya mungkin karena bapak-bapak mungkin ada kendala. Ya mungkin kendalanya mungkin karena masih gaptek nggak adanya Zoom, sehingga keterbatasan mereka untuk masuk ke room ini. Kalau menurut saya Pak, ini sebaiknya kita kalau memang ini bisa Pak juga supaya menyampaikan kepada orang di luar bahwa kita ini walaupun kita tidak di masjid, tapi dengan adanya sarana ini kita punya silaturahmi ini berjalan gitu. Nah, dan juga karena kita teman-teman yang tahu yang sering taklim siapa, ya kita masuk di dan yang tahu ini kan yang masukan ini kan mereka tahu ini yang masuk ini adalah ini. Nah, mungkin jawab juga kan bahwa orang ini tahu yang masuk ini adalah ini gitu. Nah, saya mungkin bawa talim saya, nah ini saya tahu ini. Jadi kita sudah kontrol masing-masing Pak. Kita sudah kontrol. Sehingga bukan cuma kalangan PC aja Pak, karena kalau kalangan PC yang kita lihat ini mungkin ini contoh juga posisi kita yang kita masukkan di grup itu kan sampai saat ini kan baru posisi di 57, tidak sampai 100% atau 90%. Nah jadi saya punya ini bagaimana kita keluar juga siapa yang bisa mengikuti kita, ya monggo. Mungkin aja itu Pak Ketua. Saran saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Pak Zainal. Monggo saran yang lain. Ada lagi? Pak Heri.
Nah, Pak Rudi, ini belum kedengaran suaranya nih. Ya, kangen nih sama Pak Rudi nih. Sambil leyeh-leyeh. Ada. Nah, usulan dari Pak Zainal tadi sudah kita buka mungkin nanti untuk umum ya, untuk yang taklim berikutnya. Barangkali ada usulan yang lain. Pak Haji Fadilah, gimana? Sesuai saja itu. Saya kira sudah sesuai. Mungkin tadi saya tanya di grup juga apakah bisa di-share di umum. Nah, sekarang ada keputusannya sudah bisa di-share di umum. Saya pikir sudah bagus itu, jadi bisa dilanjutkan. Kami kan mungkin dari komunitas-komunitas teman-teman lain, gabung silakan gitu kan. Kayaknya putus-putus ya. Kok kotak kuningnya nggak terus continue nih. Tes dulu. Ini putus-putus nggak ya? Baik aja Pak, suaranya bagus aja. Bagus saja. Soalnya biasanya kalau ngomong kan ada blok kotak ini, tapi di saya kok putus-putus gitu. Jadi Bagus Pak, bagus. Suaranya putus atau bagaimana? Bagus, Pak. Oke. Ya kalau begitu. Itu aja mungkin tadi, kalau tadi sudah diputuskan bisa untuk share ke umum, itu bagus karena kita untuk apa namanya CR ya. Itu bagus sekali. Silakan lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Makasih Pak Ji. Kita juga harapannya begini loh. Oh, ini bisa dilakukan loh yang taklim model seperti ini. Artinya tidak kemudian dengan adanya himbauan dari MUI atau pemerintah yang tidak boleh mengadakan taklim di masjid itu kemudian taklim kita berhenti. Ternyata kita bisa melaksanakan dengan model lain. Barangkali nanti ini juga bisa dilakukan oleh masjid-masjid yang lain di Samarinda. Oke, gitu Pak Udi ya. Pak Majid siap aja kan dengan nanti misalkan ada 100 orang yang gabung gitu. Insya Allah siap Pak Ketua. Wah, adminnya sudah ahli ya. Siap di belakang layar Pak. Mungkin nanti jangan di-mute semua mungkin ya. Pak Fadilah, monggo. Ini cuma usul saja, mungkin nanti ke depan jangan di-mute semua, tapi diinformasikan atau disarankan kepada semua partisipan untuk memute dirinya sendiri. Jadi ketika ada keinginan untuk apa, dia langsung unmute gitu jadinya kan. Nah itu tidak nanya lagi ke admin lagi, supaya untuk percepatan saja sebetulnya. Begitu mungkin saya kira, usulan saja. Terima kasih. Oh ya, terima kasih usulannya Pak Ji, nanti ditampung admin, dipertimbangkan usulannya Pak Fadilah tadi ya. Usulan yang lain mungkin untuk kegiatan taklim berikutnya kita. Pak, sesuai dengan meeting kemarin kan kita akan melakukan yang pertama taklim, terus yang kedua tadarus. Nah, untuk tadarus nanti konsepnya seperti apa? Apakah tetap adminnya Majid, misalnya dari awal sampai akhir, atau kita lempar ke yang ngurusin, misalnya Ustadz Husain atau gimana? Mungkin seperti itu. Sementara sih saya Pak Majid dulu aja, sudah expert di sini kan. Nanti sampai belajar koordinator siapa, artinya bisa dilatih juga mungkin Pak Haji, Pak Majid siapa yang bisa nanti kedepannya bisa bergantian. Karena kan kalau cuma sendirian agak repot juga kalau beliau ada keperluan atau apa, tidak nyambung. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Pak Majid itu misalnya yang ada berbayarnya kan di HP atau HP-nya bisa pindah ya Pak Majid ya? Gini Pak, jadi ini akunnya sudah saya rubah pakai akunnya masjid. Jadi siapapun yang dikehendaki bisa membuka. Misalkan ibu-ibu mau pinjam akunnya untuk pengajian, kita kasih akunnya. Nanti dijalankan oleh ibu-ibu sendiri. Begitupun nanti misalkan tadarus remaja, misalkan ada yang bisa, kita bisa juga serahkan ke mereka. Oh, walaupun komputernya beda, apa-apa hanya pindah akun gitu ya untuk pertama awalnya untuk install gitu ya? Ya betul Pak. Jadi tidak harus laptopnya dikasihkan, cuman akunnya aja dipindah ke laptopnya yang mau pakai. Ya.
Terus oke, makasih. Terus usul-usul yang saya usul lagi mungkin partisipan kita kan untuk saat ini kan kurang ya menurut saya, dari total jamaah yang biasanya di masjid ya ada beberapa kemungkinan. Salah satunya mungkin masih belum familiar dengan Zoom. Gimana kalau kita misalnya membuat atau membuka layanan di masjid waktu tertentu untuk menginstalkan di laptop atau di HP seperti itu. Mungkin diumumkan, siapa tahu ada yang tertarik seperti itu. Terima kasih. Boleh Pak, nanti kita umumkan di grup, jadi kira-kira kesulitannya apa, nanti kita bantu satu persatu. Oke, ya cukup, makasih. Ya, mungkin tidak perlu waktu khusus ya, tapi di-share siapa itu aja kali. Oke, makasih ya. Siap. Oke, dari yang lain ada masukan lagi? Pak Haji Teni mungkin? Barangkali ada masukan? Pak Heri. Ini belum kedengaran suaranya nih Pak Heri. Ikut aja Pak. Oh, Pada mati ya? Itu Pak Fadil mau ngomong. Itu Pak Widodo, kok diam aja dari tadi tuh. Dengar aja. Nanti aja lah, ikut dulu. Terkait jadwal taklim seperti ini, rencananya seminggu mau berapa kali dilaksanakan dan setiap jam berapa? Kalau sudah fix mungkin bisa dirilis jadwalnya. Terima kasih. Hanya lagi trouble. Mungkin Oke, bisa Pak Teni, saya bantu jawab Pak Teni. Pak Udi, silakan dibantu. Baik, untuk jadwal taklim ini karena ini sifatnya baru ya, baru ini dalam arti dengan online ini. Jadi kami menyesuaikan juga, kami dari seksi bidang ibadah, dari bidang ibadah masih mencari-cari juga guru yang sekiranya familiar dengan sistem seperti contohnya kemarin waktu kami nyari beliau justru malah familiar selama ini beberapa kali beliau sanggup untuk kita sesuaikan dengan jadwalnya. Jadi mungkin saja bisa jadi kalau misalnya semua ustadz, semua guru bisa familiar dengan Zoom ini, bisa jadi tiap malam. Tapi kalau misalnya ternyata hanya beberapa orang yang familiar dengan ini, ya kita harus menyesuaikan. Ya mungkin nggak bisa tiap malam, mungkin dua hari sekali, 3 hari sekali, tergantung nanti. Gitu. Begitu Pak Teni sementara. Oh iya, terima kasih. Untuk dari ibu-ibu sendiri mungkin, apakah sudah dikondisikan juga untuk mereka melaksanakan Zoom seperti ini? Untuk ibu-ibu belum, terus terang dari bidang ibadah belum ada koordinasi dengan muslimat, dengan bidang muslimat. Tapi nanti segera kita koordinasikan. Jadi partisipan ini enggak cuma bapak-bapak aja, ibu-ibu juga bisa ikut. Bahkan orang luar tadi seperti yang ditanyakan Pak Fadilah tadi bisa mengikuti ini. Kan enggak terbatas kan ya tadi ya Pak Majid ya. Ya, jadi nanti kalau memang sudah ada jadwal buat bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri, nanti pada saat mungkin sebulan sekali atau 2 kali bisa dijadikan majelis akbar, ibu-ibu sama bapak-bapak bisa gabung gitu. Oh, nggih. Siap. Ya. Baik. Baik Pak Teni, terima kasih banyak. Cukup diskusinya? Ya, Inal. Pak. Ya. Usul. Halo. Ji, Pak Haji. Ya, silakan. Kok nggak ada lagi suara? Ada. Untuk mungkin menyambung tadi Pak Teni tadi ya, yang menyambung Pak Teni, mungkin yang akbar atau agak besar sedikit bisa seperti jadwal mingguan kita saja, atau dibuat pada subuh seperti itu. Karena kan kalau yang harian atau 2 hari sekali mungkin agak susah juga atau agak terlalu ini waktunya ya. Kalau misalkan kita tarawih kan ada taklim itu sedikit sebentar ya, kultum namanya. Nah itu kan mungkin bisa, tapi kalau kondisi kayak gini dibuat Zoom, orang kan persiapan juga kadang-kadang suka terlambat. Jadi waktunya akan mepet. Mungkin bagusnya ya 3 hari sekali gitu, malam apa.
dan tiap hari Minggu pagi jadwal yang kita bisa subuh itu bisa dipakai juga untuk yang agak besaran itu. Jadi semuanya untuk umum gitu. Ya saran saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Haji Herman nggak ini Galaxy J7 Pro ini? Ayo Haji. Lanjut. Lanjut. Oh ya. Assalamualaikum Pak Jirman. Kenapa kadap itu anunya wajahnya? Baik Pak Ketua, itu ada Pak Yainal kayaknya mau ada masukan itu. Pak Yainal sepertinya ada masukan. Pak Yainal itu tadi. Ya. Silakan Pak Zainal. Halo. Ya, suara masuk. Masuk. Oh ya. Kalau menurut saya Pak, karena dengan adanya musibah corona ini, bagaimana kita berdayakan ustadz-ustadz yang lagi belum ada job. Nah, kemungkinan ini kan para ustadz semua ini di rumah masing-masing. Karena berdayakanlah adanya duit. Kita mungkin atur jadwal beliau. Ya kalau toh juga memasuki bulan suci Ramadan, jam berapa yang bisa ada waktu beliau, sehingga kita bisa bertemu juga. Karena kenapa? Dengan musibah ini kita tidak kemana-mana, ya di rumah aja. Jadi kalau memang itu di hari Ramadan, ya jamnya nanti ditentukan aja Pak, gitu loh. Di bagian taklimnya jam berapa ditentukan, setiap di grup. Nah, nanti kami juga bisa share ke teman-teman gitu. Jadi apakah itu menjelang buka puasa atau apa. Tapi kalau toh juga cuma sekali dalam 1 minggu 3 kali, mungkin job-job yang ustadz lain kan tidak kedapat itu. Nah, kita pertanyakan lah ustadz-ustadz ini yang kurang jobnya gitu Pak. Ini mungkin saran saya, sehingga semua bisa kita perdayakan gitu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan Pak Ketua. Silakan dilanjut. Terima kasih. Oke, makasih Pak Zainal. Nah, ini Pak Jerman sudah cerah ini sudah. Pakai ini Pak. Wah, itu tadi belum nyala rupanya. Jadi prinsipnya usulan tadi kan kajiannya tidak setiap hari ya. Tidak setiap hari, nanti coba dipertimbangkan waktunya juga supaya kita setting-setting Zoom seperti ini kan juga butuh waktu ya. Artinya kalau sekali ngaji ya jangan cuma kultum 7 menit gitu kan. Kalau 7 menit mungkin ada yang baru gabung sudah selesai gitu. Ya, betul. Nah, nanti mungkin dipertimbangkan Pak Budi supaya bisa segera disusun jadwalnya. Tapi saya sepakat dengan yang usulan Pak Fadila tadi, menanggapi yang dari Pak Teni juga, kita yang hari Minggu itu bisa kita laksanakan akbar tadi, sambil kita silaturahim untuk warga Pondok Surya Indah tadi, yang kita biasanya ada buka puasa setiap sore itu kan, sekarang dengan adanya seperti ini kan kita sepakat di rapat terakhir tidak dilaksanakan. Nah, mungkin hari taklim akbar untuk warga PSI itu saya pikir juga bagus. Nanti tinggal dirumuskan aja nanti Pak Udi. Nanti saya mau nanggapi tadi Pak usulan Pak Fadila. Oh ya, silakan Pak Adit. Ya tadi Pak Fadila usul supaya pada saat kajian Ustadz menyampaikan materi, sebaiknya partisipan jangan di mute. Nah, pengalaman kami Pak kemarin waktu trial itu pada saat Ustadznya nyampaikan materi itu tidak kita mute secara sistem di sini, mereka ngobrol sendiri Pak. Jadi kasihan peserta yang lain jadinya nggak jelas. Ya, apalagi ada rame di sekitar dia karena kan ada yang pakai HP di pinggir jalan atau segala macam. Jadi tidak konsentrasi, kasihan yang lain. Mungkin begitu Pak Fadila. Iya, ya bisa juga. Maksudnya kan sebelum kita buka itu diumumkan di remute sendiri, di mute manual sendiri masing-masing. Jadi ketika dia mau ngomong
dia langsung unmute gitu kan. Nah, tapi oke lah, mungkin kalau situasinya mungkin tidak sama ya. Kalau di kantor saya kan terbuka, misalkan di kantor, karena tempatnya mungkin tertentu kan. Kalau di situasi sekarang ini kan macam-macam tempat, ya mengerti juga sih. Nah, istilahnya seperti saja. Mungkin ke depan bisa disiasati lah. Ya, terima kasih Pak Majid. Siap, Pak Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Udi itu. Pak Udi. Ya, Pak Udi, silakan Pak Udi. Jaringannya mungkin nih. Oke, enggak, tadi itu kan mungkin nanti ada beberapa kegiatan yang mungkin ada ibu-ibu, ada ya sendiri kegiatan sendiri, ada remaja sendiri. Misalnya ini ya, gitu ya. Pas kebareng itu akun ini hanya bisa untuk satu meeting ya, itu akun itu ya, Pak Majid ya. Ya, Pak Udi. Jadi akunnya cuma satu yang kita sudah langganan. Sudah berbayar kemarin, akunnya cuma satu, dan akun ini atas nama masjid. Jadi nanti bisa digunakan akun ini oleh ibu-ibu atau remaja. Nanti tinggal login aja di laptop atau di HP mereka, dan mereka bisa jadi hostnya. Iya, maksudnya artinya waktunya itu bisa bersamaan. Bisa. Nah, gitu maksudnya. Oh, enggak bisa, Pak. Oh, harus kita bikin kajian, terus ibu-ibu bikin kajian dalam satu akun gitu ya? Nggak bisa, Pak. Di waktu yang sama nggak bisa. Harus di waktu yang Harus di waktu yang berbeda, jadi bergantian. Iya. Paralel ya. Suaranya ini pecah nih, Pak Udi. Ya. Sudah Pak, sudah saya. Sudah ya. Saya kira cukup Pak ya, tinggal nanti disusun jadwalnya oleh Pak Udi, nanti kami diskusikan, setelah itu bisa di-share ke jamaah. Tapi yang sudah clear tadi adalah hari Rabu malam, kita mengadakan taklim dengan Ustaz Wahyu kami, temanya adalah fikih ibadah Ramadan. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Monggo yang buka tadi bisa ditutup. Siapa yang buka tadi ini? Dua dulu. Doa kalian sendiri. Nggak ada lagi ya majelis ya. Tunggu Rabu malam. Ya. Jadi langsung live sendiri-sendiri kayak ini kah? Atau tutup dulu? Doa dulu, baca. Doa. Tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Amin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masjid ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم طول أمورنا وساعد جسدنا ونور قلوبنا واحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وثبت إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا واجعلنا آمين. رجاء وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara musiknya, Jit. Musik. Ya, penutupannya.